Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat pada anak-anak semua yang sudah menjadi Duta Besar SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Kalian adalah orang-orang terpilih dari sekian ribu anak yang bisa daftar ke SMA 2, dan kalian adalah orang yang terpilih. Itu diucapkan selamat datang untuk anak-anakku semua di SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri, nama saya Ibu Wahyu Budi Wiranti sebagai pengaku kenal guru BK kalian masing-masing. Pada kesempatan hari ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang ayo menjadi remaja berkarakter, religius, sehat, cerdas, dan produktif. Nah, kalian semua adalah remaja. Jadi seusia kalian, karena kalian masih berusia antara 12 sampai dengan 21, tapi belum ada yang 21 kan? Ya. Kalian termasuk remaja yang masih di fase awal. Jadi kalian adalah remaja awal, di mana remaja ini merupakan fase yang sangat sulit, ya, karena di situ kalian akan berhadapan dengan berbagai masalah yang akan kalian hadapi. Tapi kalau kalian bisa melewati masalah-masalah yang kalian hadapi, kalian akan sukses untuk kedepannya. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang dimaksud dengan remaja? Remaja itu adalah kalau secara bahasa itu zaman masa adolescent. Adolescent itu artinya perubahan ke arah yang lebih matang, baik secara fisik, secara psikologis, ataupun secara sosial. Jadi dalam hal ini diharapkan bagaimana caranya kalian bisa mengenali diri kalian, kemudian mengenali apa kekurangan kalian, dan bisa memanfaatkan kekurangan kalian sehingga kalian bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Untuk itu, anak-anakku sebagai remaja, kalian diharapkan menjadi remaja yang mempunyai ciri khas, remaja yang berkarakter. Seperti apa remaja yang berkarakter itu? Atau apa sih yang dinamakan karakter itu? Karakter itu tidak lepas dari watak atau kaitannya erat sekali dengan kepribadian. Jadi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengambil langkah, itu bagaimana kita diasuh oleh orang tua kita untuk membangun karakter kita. Jadi perilaku kalian atau karakter kalian tidak lepas dari pengalaman hidup kalian, tidak lepas juga dari pola asuh dari orang tua, kemudian tidak lepas juga dari apa-apa yang sudah pernah kalian hadapi. Karakter ini tidak lepas dari nilai-nilai kehidupan yang kalian jalani setiap hari. Jadi bagaimana seseorang itu bersikap baik. Kalau seseorang bersikap baik, maka dikatakan dia berkarakter baik. Atau sebaliknya, bagaimana dia berkarakter buruk kalau dia terbiasa dalam lingkungan hidup yang tidak baik. Jadi kalian dituntut untuk bisa menerapkan diri, bisa menyesuaikan diri sesuai dengan apa yang kalian miliki, potensi apa yang kalian miliki. Sehingga karakter ini bisa terbentuk dengan sebaik-baiknya, ya. Karena karakter itu bisa dipelajari. Manusia hidup itu bisa belajar. Belajar itu bisa hidup sepanjang hayat kita akan belajar. Jadi tidak selalu manusia itu menjadi kalau tidak baik dan tidak bisa berubah, itu tidak mungkin, ya. Jadi manusia itu pasti bisa berubah menuju hal-hal yang lebih baik. Remaja yang berkarakter itu diantaranya adalah remaja bisa dilihat dari penampilannya, baik penampilan secara
lahiriah, kemudian penampilan juga secara batinnya. Bagaimana anak-anak itu tampil, anak kalian tampil. Jadi kalau kalian sebagai orang terpilih, bagaimana kalian bisa mengaktualisasikan diri kalian agar bisa berprestasi, kemudian bersikap santun kepada guru, bisa bersikap santun kepada semua yang ada di sekolah. Kita juga harus berhati-hati di dalam bertutur kata, sehingga apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita katakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena setiap ucapan yang kita sampaikan itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau ingin menjadi sehat, tidak merokok, tidak miras, tidak narkoba, dan tidak ada seks. Karena semua itu akan ada akibatnya. Ya, jangan sampai kalian belum lulus SMA karena pergaulan yang tidak baik, itu akan menjerumuskan pada kalian pada hal yang tidak baik. Ya, usahakan lulus dari SMA, kemudian lulus bisa masuk ke perguruan tinggi. Seperti tugas kami, tugas guru BK adalah mengantarkan kalian sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi ibu berharap, ibu dengan tim itu berharap kalian bisa masuk SMA 2, kemudian kalian juga bisa mendapatkan pendidikan yang baik, bisa berprestasi, kemudian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan, yang kalian cita-citakan. Untuk itu kalian berupaya sebaik-baiknya supaya kalian bisa terbebas dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Kemudian sebagai remaja kalian juga diharapkan kalian tidak usah bingung seandainya kalian tidak punya pacar, tidak usah bingung. Ya, karena tidak harus, tidak boleh, bahkan tidak boleh. Ya, tidak boleh berpacaran kalau sama mas kalian di SMA. Lebih baik kalian nanti menikah setelah kalian tiba waktunya. Ya, maka dari itu kita harapkan bahwa anak SMA itu sehat secara sosial, kemudian sehat secara psikologis. Apa saja sehat sosial itu? Karena kalau kalian lulus SMP atau hanya kelas 1 SMA, kalian putus sekolah, kalian tidak akan mendapatkan ijazah SMA. Tapi kalian hanya cukup mendapatkan ijazah SMP saja. Sayang kan ya? Jadi kalau kalian menghindari apa-apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalian juga jangan menjadi satu di antara yang terkait dengan HIV, kemudian terkait dengan aborsi, atau terkait juga dengan penyakit menular seksual. Itu jangan sampai ya, dari jangan sampai, karena kalian adalah modal bangsa, aset bangsa yang betul-betul dipelihara sehingga kalian belajar di rumah. Itu kan dampak dari apa yang pandemi yang sekarang ini. Jadi kalian betul-betul pelihara itu. Kemudian kalian itu diharapkan sehat secara sosial. Sehat sosial itu seperti apa? Sehat sosial itu manusia, karena kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial kita. Jadi sehat sosial seseorang itu ditunjukkan dengan bahwa dia memiliki kepekaan sosial, dia memiliki rasa empati terhadap orang lain. Bagaimana kalau kita melihat teman kita yang susah, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat teman-teman kita dalam kesulitan. Kemudian bagaimana kita mengatasinya. Kemudian kita juga bagaimana kita mendorong diri kita bisa berinteraksi secara baik dengan lingkungan sosial kita. Baik di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian ciri-ciri orang yang sehat di dalam sosial diantaranya adalah bukan penyendiri, jadi dia mau bergaul dengan orang lain. Kalau dia hidup sendiri, kemudian dia suka menyendiri, itu perlu diwaspadai. Ada apa? Ya, kalau kita senang menyendiri, itu perlu diwaspadai. Ada yang tidak sehat di dalam diri kita. Ya. Atau kita lebih asik dengan gadget kita di rumah, itu hindarkan gadget. Kurangi gadget. Karena itu akan membuat kita menjadi autis. Kita akan sendiri, kita lebih suka dengan dunia kita. Kita lebih suka dengan gadget kita. Jadi usahakan hindari gadget. Usahakan banyak belajar, banyak membaca, kemudian banyak melatih diri kita untuk hal yang positif. Selain sehat sosial, kita juga diharapkan untuk sehat psikologis. Kenapa? Karena psikologi itu merupakan
dasar bagaimana kita berperilaku. Ya, kalau psikologis kita tidak sehat, itu akan mempengaruhi perilaku kita. Psikologis kita misalnya kita biasa berpikir negatif, maka perilaku kita juga akan negatif. Ya. Sehat psikologis itu ciri-cirinya adalah mampu mengendalikan pikiran, yaitu berusaha berpikir jernih, memikirkan hal-hal yang positif. Jadi jangan sekali-sekali berpikir yang negatif, karena pikiran yang negatif akan mendorong kita pada hal-hal yang perbuatan yang negatif juga. Kemudian menggali potensi diri kita, minat diri kita. Nanti kalian akan mengambil jurusan ya di SMA itu IPA, IPS atau IBB. Jadi kalau kalian nanti misalnya mau mengambil teknik, jurusan apa nih yang bisa ke jurusan teknik itu? Misalnya IPA. Atau kalian jadi kalian ingin kalian bisa mengambil jurusan IBB. Jadi nanti ada 3 jurusan yang bisa kalian ambil sebagai peminatan di SMA Negeri 2, yaitu IPA, IPS maupun bahasa. Dan diharapkan kalian memilih dengan sebaik-baiknya sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Jangan memaksakan. Kalau kalian kualifikasinya kalian lebih berkompeten di IPA, ya kalian pilih IPA. Kalau kalian nantinya ingin ke IPS, ya kalian ambil IPS-nya. Begitupun yang ke bahasa. Jangan sampai nanti kalian ingin mengambil sarjana hukum, tapi kalian mengambil jurusan IPA-nya, SMA-nya di IPA, karena tidak akan nyambung nantinya. Dan pada saat penentuan nanti di PTN melalui jalur SNMPTN, itu tidak bisa IPA mengambil IPS, itu tidak boleh, tidak diperkenankan IPA mengambil IPS. Jadi peluangnya semakin kecil kalian. Kalau kalian mau ambil sarjana hukum, ya ambil apakah jurusan hukum atau ekonomi, kalian ambil jurusan IPS nanti pada saat peminatan. Begitupun yang ingin mengambil kedokteran atau teknik, kalian ambil IPA. Yang ingin memperdalam untuk bahasa, misalnya kalian ingin jadi diplomat, ya kalian ambil bahasanya. Itu untuk jurusan. Ibu sisipkan sedikit ya supaya kalian tidak tersasar pada saat milih peminatan. Kemudian selain itu kalian juga belajar fokus di dalam berpikir. Kita itu harus fokus, kenapa? Karena kalau kita berpikir terpencar-pencar, kita boleh memiliki keahlian satu fokus pada satu keahlian yang kita miliki. Ya, karena kalau kita boleh kita multitasking, seandainya kita memiliki kemampuan banyak, tapi fokuskan satu yang akan kalian tekuni itu apa. Sehingga yang kalian tekuni itu akan menjadi pilihan passion kalian nantinya. Dan akan menjadikan persiapan bagi masa depan kalian untuk kedepannya. Jadi untuk menjadi remaja cerdas, sehat, dan produktif itu sebetulnya tidak sulit. Yang penting kalian bisa mengarahkan diri kalian. Kemudian yang disebut cerdas itu apa sih? Ya, setiap manusia itu diberikan oleh Allah itu intelijensi, itu bawaan, ya, diberikan intelijensi yang baik. Jadi pada saat kalian di dalam kandungan itu semuanya sudah disiapkan oleh Allah. Bagaimana kalian akan diturunkan ke bumi itu, karena semuanya sudah disiapkan. Cerdas itu merupakan perkembangan pemikiran kita yang sempurna. Jadi bagaimana akal budi kita, kemudian bagaimana ketajaman pikiran kita. Tapi kalau seandainya kalian memiliki intelijensi yang tidak terlalu tinggi, kalian punya emotional intelligence, karena manusia itu dilengkapi dengan berbagai bekal dari Allah, ya. Jadi ada kemampuan intelijensi, ada kemampuan sosial, ada kemampuan emosional, ada kemampuan religi, itu kalian kembangkan. Jadi jangan sampai tidak semuanya kita miliki, ya. Jadi seimbangkan apa yang ada di dalam diri kita, seimbangkan semuanya dengan belajar. Ya, kemampuan emosional intelijensi itu bisa dipelajari sepanjang hayat. Jadi kalau misalnya intelijensi kita tidak terlalu tinggi, kita bisa memenuhinya dengan
kemampuan religius, kemudian kemampuan sosial, atau dengan kemampuan emosional. Ya. Bagaimana kita pandai mengelola diri kita, kecerdasan emosi seseorang itu akan ditunjukkan dengan bagaimana kita bisa menahan diri kita. Karena orang yang paling cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, bukan hanya semata-mata pandai secara akademis. Ya. Jadi ada beberapa yang akan menghambat kalian di dalam kemajuan kalian nanti. Misalnya kalian mengikuti suatu kegiatan yang positif, kalian menunda, itu adalah salah satu kunci kegagalan bagi kalian. Jadi jangan menunda apa yang kalian harus laksanakan, kalian harus kerjakan. Kemudian jangan bilang nggak bisa, belum apa-apa sudah bilang nggak bisa, karena itu akan membuat mindset kalian tertutup. Dengan kita bicara nggak bisa, itu kalian betul-betul tidak bisa, karena apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Jadi jangan pernah berpikir negatif, karena apa yang kita pikirkan akan terjadi. Ketika kita mulai ada pikiran negatif dalam pemikiran kita, di dalam otak kita, hapus pikiran negatif itu, ganti dengan pikiran yang positif. Jadi kalau ada kata-kata dalam kita tidak bisa rubah, jadi kita bisa. Ya. Dan itu yang akan membuat kalian bisa. Kemudian kalian berusaha untuk menjadi remaja yang produktif. Remaja yang produktif itu seperti apa? Ya, remaja yang produktif itu memiliki kemampuan di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kalian tidak hanya kemampuan secara akademis, tapi kalian juga memiliki skill. Yang diharapkan remaja itu tidak hanya memiliki kemampuan akademis, tapi memiliki skill. Karena pada saat kehidupannya akan datang, kalian itu yang akan membantu kalian atau memudahkan kalian di dalam kehidupan itu adalah memiliki skill. Ya, skill itu adalah kemampuan, salah satu kemampuan yang harus kalian fokuskan itu nanti. Ya, jadi kemampuan untuk berkarya atau untuk membuat sesuatu yang berarti bagi diri kalian. Boleh kalian itu melalui pelatihan, kemudian kalian juga, karena selama ini kan selama belum pembelajaran secara aktif, kalian memiliki banyak waktu. Nah, disitulah kalian manfaatkan betul-betul waktu kalian supaya kalian memiliki karya pada saat kalian berada di rumah. Jadi tidak semata-mata kalian menghabiskan waktu kalian untuk bermain game. Ya, jadi remaja yang produktif itu remaja yang memiliki karya. Kemudian remaja yang produktif juga bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang positif, kemudian menggali kemampuan yang kalian miliki dengan sebaik-baiknya, kemudian berani mencoba berkarya. Ya. Jangan berkata tidak bisa, tapi kalian bisa. Jadi ketika kalian masuk nanti, kalian ketemu dengan kami, kalian sudah memiliki sesuatu yang sangat berarti bagi kalian. Ya. Kemudian kalian juga melakukan hal yang positif. Lakukan apa saja yang bisa kalian lakukan. Misalnya yang hobi bercocok tanam, kalian bisa menanam seperti yang sekarang budidaya jumper, ya, budidaya ikan yang di ember itu ya, itu bisa kalian lakukan kalian lakukan itu. Kemudian misalnya kalian bisa membuat karya tulis atau kalian bisa membuat buku atau cerita, kalian buat seperti itu. Itu merupakan hal yang positif yang bisa kalian manfaatkan nanti. Jadi kemampuan membaca, karena kalau ibu lihat sekarang kemauan untuk membaca itu sangat kurang. Ya, jadi kalian mengandalkan hanya bertanya. Jadi jangan mengandalkan bertanya, kalian membaca. Banyak literatur, banyak membaca, banyak melatih diri, itu adalah bekal bagi kalian nanti supaya kalian bisa lebih siap di dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Karena yang kami persiapkan adalah remaja untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Bukan untuk yang besok bisa belajar saja, tapi untuk sekian tahun. Kalian harus bisa beradab hidup, bermanfaat untuk diri kalian sendiri, bermanfaat untuk keluarga kalian, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Nah, kemudian kalian juga diharapkan jadilah remaja yang punya iPad, ya. Itu adalah iman, kemudian memiliki iman, dan seperti Ibu sampaikan, kalian beribadah dengan tekun, kemudian memiliki pendidikan yang teguh. Kalau ada yang mengajak pada hal yang tidak baik, kalian harus berani menolak.
ya. Kemudian memiliki prestasi akademis yang baik, kemudian memiliki dharma bakti. Dharma bakti itu pada orang tua, pada guru, dan pada bangsa dan negara. Ya, jadi para guru juga hormat karena doa dari guru kalian juga itu akan menjadikan salah satu kunci sukses untuk kalian. Ya. Kemudian bagaimana kalian bermasyarakat dan menunjukkan karakter seperti apa itu akan terlihat. Kalian berawal atau berasal dari keluarga yang seperti apa, itu akan terlihat dari karakter kalian. Bagaimana kalian berperilaku di sekolah, bagaimana kalian berperilaku dengan teman-teman, bagaimana kalian berempati terhadap lingkungan, itu akan memperlihatkan bahwa kalian merupakan remaja yang memang betul-betul sudah siap untuk menjadi remaja yang sehat. Kemudian ada 6 hal penting yang harus dimiliki oleh remaja, tadi yang sudah disampaikan, yaitu iman sudah, karena kalian semuanya yakin ibu sudah dibekali dari orang tua bahwa kalian merupakan bibit unggul, ya, bibit unggul yang bisa menjadikan contoh bagi adik-adik kalian, menjadi contoh bagi lingkungan kalian. Kemudian kalian juga memiliki pendidikan yang teguh, tadi sudah ibu sampaikan. Jadi ketika ada yang mengajak kalian untuk hal yang tidak baik, karena perjalanan dari rumah dan sekolah itu panjang. Jadi sebelum sampai di sekolah ada mengajak hal yang tidak baik, itu hindari oleh kalian. Ya, jadi sampailah kalian di sekolah karena tujuan kalian adalah belajar. Kemudian memiliki prestasi akademik yang baik supaya kalian bisa memilih perguruan tinggi negeri yang kalian idam-idamkan. Kemudian memiliki dharma bakti, memiliki tanggung jawab, kemudian juga kalian menjadi pribadi yang baik. Ya, tunjukkan dengan karakter yang baik. Kemudian kalian juga bermasyarakat, mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan, baik di rumah, di sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat, dan memiliki rasa empati dan peduli terhadap sesama. Bagaimana membantu orang lain dalam kesulitan. Kemudian menjunjung tinggi budaya Indonesia karena kalian adalah aset negara bangsa Indonesia, maka kalian harus menjunjung tinggi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian setelah ini nanti ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan, tugas yang nanti kalian kerjakan dan dikirimkan ke web ya. Nanti dikirimkan tugas-tugasnya, di antaranya adalah tugas yang wajib terjadi. Permasalahan apa yang pernah kamu alami dan bagaimana cara kamu menyelesaikannya. Kemudian bagaimana upaya kamu untuk mempersiapkan diri menjadi remaja yang berkarakter religius, sehat, cerdas, produktif, dan bagaimana cara kamu mengatasi diri agar tidak malas belajar, bagaimana kiat-kiat kamu agar bisa menjadi remaja yang produktif dan mandiri. Karena harapan dari kami sebagai guru BK, kalian nanti adalah menjadi pelajar yang mandiri. Karena belajar di SMA berbeda dengan ketika kalian belajar di SMP. Jadi kemandirian kalian yang sangat diharapkan oleh kami. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai ketemu nanti di SMA Negeri 2 Bekasi. Selamat sukses untuk kalian semua. Selamat belajar. Semoga kalian menjadi remaja yang cerdas, remaja yang berkarakter, remaja yang produktif. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.